Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Pendengar di Labuan Bajo pagi ini rangkaian wawancara pagi kami sudah kami siapkan untuk Anda. Spesial pagi ini pendengar langsung dari kawasan Jalan Serdaru bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pagi ini pendengar akan kami ulas untuk Anda ya mengenai Jelajah Timur. Ini salah satu lari amal ya yang diinisiasi langsung oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Ini sejak tahun 2019 hadir ya pendengar Jelajah Timur ini. Dan tahun ini di tahun 2025 Jelajah Timur juga langsung ada ya eventnya di tahun ini. Dan nanti pendengar akan kita ulas bersama narasumber kami pagi ini spesial langsung ke studio RRI Labuan Bajo. Ada Kak Ana pagi ini. Selamat pagi Kak Ana. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi ya pagi ini ya. Pastinya ya. Baik Kak Ana, tahun ini Kak Ana ikut event Jelajah Timur. Ini yang keberapa kali ikut? Insya Allah ini baru yang pertama kali. Ini baru yang pertama kali mengikuti Jelajah Timur di tahun 2025 ya? Iya, 25. Oke, baik Kak Ana mungkin bisa disampaikan apa sih ini karena momen pertama kali ya. Ada motivasi tersendiri nggak dari Kak Ana? Oke, karena ini ultramaraton ya, ini benar-benar sangat prepare. Harus dipersiapkan. Ya, Okay. saya sudah persiapkan jauh sebelum saya mendaftar event ini. Oke. Ya, karena pertama aku prepare fisik, nutrition, dan juga ada beberapa tips-tips yang saya cari di beberapa di beberapa ya bertanya sama teman juga sih. Kayak gitu. Dan kalau untuk apa tadi misinya ya, misinya untuk ikut ini pertama karena ini to be honest diadakan di NTT. Ya, dan Bejawa. Bejawa salah satu kota di Flores yang sangat saya suka. Oke, Bajawa. Sehingga itu salah satu yang paling ikut ya. Iya, mau ikut. Selain Kak Ana juga sebagai seorang runners gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang waktu pertama kali ingin mendaftar tidak ada kesulitan gitu ya. Tidak ada. Semuanya aman gitu ya. Semuanya aman. Nah, karena mungkin juga pendaftar juga kan limit juga ya, terbatas juga kan orang yang mau berlari sambil kita menggalang donasi juga. Oke. Itu. Ada tema khusus gak sih Kak Ana untuk tahun ini Jelajah Timur? Tema khusus, ya saya kira tidak ada tema khusus sih, cuman memang mereka adain di dua kota di Indonesia, di Indonesia, di NTT dan NTB. Kalau tahun lalu di NTB dan tahun ini di NTT. Sebenarnya dari tahun lalu sih pengen ikut, tapi karena di NTB sedikit jauh ya dari Labuan Bajo, jadi pas dapat kota Bejawa, langsung choose ya. Oke, baik. Untuk Kak Ana sendiri, ada makna tertentu sih Kak Ana dari kegiatan ini gitu, Jelajah Timur. Karena kalau kita kilas balik ke Jelajah Timur ini diinisiasi langsung oleh Yayasan Plan Indonesia ya. Sejak 2019 ini adalah lari amal gitu ya. Ada makna tersendiri gak sih untuk Kak Ana? Iya, pastinya gini Kak. Ini kan untuk penggalangan dana ini dana yang sudah kami kumpulkan para pelari itu akan disumbangkan untuk akses air bersih di NTT di kota di Bejawa, khusus di Bejawa gitu ya, kota Nagakeo. Di Nagakeo. Di situ dana yang kami dapatkan akan disumbangkan di desa situ.
Oke, berarti memang semua runners yang ikut juga wajib mengumpulkan donasi gitu ya, menggalang menggalang dana. dana. Ya, dan itu ada standar berapa yang kita harus kumpulin. Oh, ada standarnya juga. Iya, minimal. Oke, semisal tidak terpenuhi nih Kak Ana standarnya itu, apakah proses misi sosial itu masih dijalankan atau gimana? Harus. Harus ya, tetap harus dijalankan Iya, gitu ya. enggak harus Harus terkumpul. terkumpul. Harus terkumpul. Dan insya Allah itu pasti bisa. Oke. Kalau boleh tahu ini tanggal berapa ini resminya Jelajah Timur mulai digelar? Itu Oktober. Masih Oktober Iya, ya? Oktober 23 sampai 26. 23 sampai 23, Iya. 23 sampai 26 Oktober, berarti Kak Ana masih punya waktu sebulanan lebih lah ya Iya, untuk mengumpulin dana gitu ya, dananya, untuk iya. oke untuk anak-anak NTT khususnya Iya. untuk air bersih ya. Air bersih. Fokusnya di air bersih gitu ya. Untuk fokusnya itu sebenarnya untuk air bersih. Spesiali mungkin ya yang aku lihat kan di sini di NTT ini bagi anak-anak kan anak-anak perempuan, anak laki-laki setelah after pulang sekolah itu kan pasti disuruh untuk berjalan berkilo-kilo untuk mengambil air bersih. Air bersih. Itu kan masih banyak kan di NTT kan. Jadi inilah yang diperjuangkan kesetaraan. Jadi supaya anak-anak ini tidak perlu lagi berjalan berkilo-kilo untuk akses air bersih. Mereka bisa mendapatkan air bersih itu ya dari rumah. Dari rumah gitu ya. Iya. Oke. Nah, proses awal Kak Ana waktu itu mendaftar dapat informasi tentang Jelajah Timur, ini dari Jelajah Timurnya sendiri pernah mungkin interview secara detail atau apa gitu ya mengerti nggak sih kondisi air bersih di NTT kayak apa gitu? Ada nggak sih Kak? Oke, kalau saya memang Kak ini bukan lari amal pertama saya. Oke. Sebelumnya waktu di Inggris saya sudah melakukan beberapa banyak run for charity. Oke. Dan juga di Indonesia itu saya juga sudah ikut beberapa event tapi itu after COVID ya, ada Gugah Hati Nurani juga, saya juga ikut berlari sambil berdonasi. Oke, jadi memang sudah terbiasa gitu ya? Yes, that's nice. Gini Kak, saya begini, ini kan pasti ada effort besar ya. Kita udah latihan, kita udah mengeluarkan juga dana yang cukup lumayan gitu Kak. Dan kalau saya pribadi, saya pengen ketika energi saya yang saya keluarkan dan dana saya keluarkan itu bermanfaat untuk orang lain. Dan that's why saya memilih untuk berlari untuk charity. Oke. Karena manfaatnya juga orang lain bisa dapatkan, bukan hanya saya sendiri. Daripada aku harus ikut event-event besar seperti ya mungkin ya ada beberapa Maybank, seperti itu Pokari, itu kan mereka itu event-event yang bergengsi ya. Tapi tidak ini dari opinion saya, tapi kita tidak memberikan dampak atau impact untuk orang lain, itu hanya untuk kita sendiri. That's why aku selalu memilih kalau aku bisa ada event-event yang penggalangan dana, saya selalu ikut gitu ya? Saya akan ikut kalau pas timingnya. Oke, tapi selama ini selalu diusahakan hadir gitu ya? Hadir gitu. Oke, nah kalau Kak Ana sendiri sebagai seseorang yang sangat suka dengan dunia olahraga gitu ya, khususnya kalau nggak salah lari ya? Enggak juga sih. Atau semua olahraga ya? Semua enggak sih, yang paling sekarang yang itu paling sering memang saya hybrid gitu. Saya lifting dan juga saya combine dengan lari. Oke. Berarti memang tidak ada terkhusus harus lari aja gitu ya? Iya, ya? Karena dua fungsi yang berbeda ini olahraga, ini exercise. Oke. Nah kalau dari Kak Ana sendiri, isu tentang air bersih ini, kenapa sih Kak ini harus penting gitu ya? Terus dikaitkan dengan kegiatan olahraga saat ini, masuk gak Kak menurut Kak Ana? Ya, especially saya belum pernah ke NTB ya, tapi especially di NTT itu luar biasa sekali sih Plan Indonesia ini, karena memang di NTT ini krusial banget krisis air bersih. Iya, karena jangankan di tempat-tempat lain ya, di Labuan Bajo saja itu masih ada ya? Masih ada, iya.
can you imagine bisa dibayangkan di tempat-tempat lain yang lebih jauh ya, maksudnya yang pegunungan tapi akses air bersihnya nggak ada gitu. Itu kan memang sangat dibutuhkan. Oke. Kalau dari Kak Ana sendiri tadi sempat disampaikan sudah ada persiapan ya, baik persiapan fisik gitu ya. Ini ada sudah terbayangkan gak sih tantangan terbesar saat lari nanti, berhubung jalanan di Flores ini lumayan lika-liku gimana gitu ya. Sudah ada persiapan apa untuk itu Kak Ana? Oke. Selain persiapan fisik dan lain-lain. Kalau kan aku bersyukur karena aku kan tinggal di Labuan Bajo yang kurang lebih geografisnya sama ya. Gitu ya. Cuman cuacanya mungkin lebih enakan mungkin di Jawa lebih dingin ya. Labuan Bajo kan kalau latihan kan panas. Panas ya. Iya. Kalau lebih ke ini sih Kak, fisik yang harus saya benar-benar persiapkan fisikku dan mentalku. Oke. Itu harus nggak bisa itu udah nomor satu. Nomor satu ya. Iya. Pokoknya 23 sampai 26 Oktober tuh harus stamina gitu ya. Staminanya oke. Staminanya oke gitu ya. Oke. Baik Kak Ana, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan mengenai keterlibatan masyarakat juga di Jelajah Timur ya, atau mungkin ada pesan-pesan khusus juga dari Kak Ana untuk orang-orang di luar sana yang mungkin belum care ya, belum aware dengan air bersih gitu. Oke, mungkin ya pertama mungkin yang bagi yang mendengarkan dan teman-teman juga atau keluargaku juga, kalau yang aku udah ngirimin kan beberapa link tentang donasi ini, ya kan. Sudah ada beberapa juga alhamdulillah ya, sudah beberapa banyak teman juga yang berdonasi dan juga ada juga yang mungkin belum tergugah hatinya untuk berdonasi. Di sini saya hanya mau menyampaikan bahwa berapapun donasi kamu yang kamu donasikan itu akan sangat membantu, anak-anak di Bejawa, di mana mereka bisa mendapatkan akses air bersih. Sedangkan kita tahu semua bahwa air itu adalah hal yang sangat krusial ya bagi kehidupan manusia gitu. Jadi semoga ya banyak lagi donatur yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya untuk event saya ini. Jelajah Timur ya 2025 ya. Oke. Baik Kak Ana, jika nanti di tanggal 23 sampai 26 Oktober ya, pada saat proses itu ada waktu untuk bertemu langsung dengan anak-anak yang nanti akan menjadi penerima manfaat dari kegiatan ini. Ada pesan apa sih dari Kak Ana nanti untuk anak-anak di Indonesia Timur, khususnya di Bejawa? Oke, sebenarnya Kak, saya pernah ya begini ya, apa yang mereka rasakan saat ini, saya pun juga anak-anak yang kecil dulunya pernah gitu merasakan. ya. Anak yang kecil dulunya juga pernah merasakan hal yang serupa yang anak-anak ini rasakan. Saya pun tapi saya itu 30 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi 30 tahun yang lalu saya pun pernah merasakan hal serupa dan itu memang benar-benar annoying. Oke, Ya kan? sangat mengganggu Iya, ya. sangat mengganggu ya kan, karena pulang sekolah pasti mama suruh ayo pergi ambil air gitu ya. loh. Dan dulu juga pada saat kita ngaji, ya kan, belajar mengaji ya, itu pasti di guru ngaji kita diharuskan untuk angkat air dulu gitu loh Kak. Oke, berarti memang mengganggu waktu bermain, waktu belajar juga ya. Pastinya. Jadi kalau saya bisa membantu sedikit tidak berkontribusi untuk anak-anak ini, kenapa tidak gitu. Jadi saya sudah pernah merasakan hal yang serupa. Jadi ya mungkin ya kalau pada saat saya ada momen untuk bertemu mereka ya mungkin saya hanya akan nangis juga kali ya. Iya ya. Kalau bertemu langsung gitu ya. Karena saya tahu persis gitu persis ya. Bagaimana rasanya. Tapi mungkin mereka lebih parah ya kali ya, karena mereka harus berjalan berkilo-kilo gitu. Sedangkan aku nggak harus berjalan berkilo-kilo juga untuk akses air bersih iya. gitu ya. Oke, Kak Ana sebagai seorang pelari ya, Kak Ana mencintai lari bukan hanya sebagai olahraga, tetapi dijadikan salah satu misi kemanusiaan. Iya. Gitu ya.
ada apa sih Kak Ana? Maksudnya ada hal yang ingin disampaikan nggak terkait itu? Oke, ya yang seperti tadi saya bilang Kak, bahwa kalau aku bisa passionnya aku, hobinya aku, kalau aku bisa memberi impact ke orang lain, itu yang aku mau. Itu yang Iya, oke. itu yang aku Itu mau. memang seorang Kak Ana ya Iya. dari dulu gitu ya. Bisa berbagi gitu Bisa ya. berbagi ya. Oke, Dan itu yang membuat aku bahagia. perpanjangan tangan juga untuk orang lain. Yes. Oke, sampai saat ini gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Kak Ana supaya orang tidak kesulitan bagaimana kemana sih kami harus berdonasi gitu ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI Kak Ana untuk kalau mau berdonasi ke Jelajah Timur ini untuk air bersih gitu ya, air bersih anak-anak NTT khususnya di Bajawa, tepatnya di Nagekeo, itu mereka harus berdonasinya seperti apa, harus kemana gitu ya. Mungkin bisa di-spill Kak Ana ke pendengar RRI. Oke, untuk kalau teman-teman RRI ya mau berdonasi, itu nanti bisa ada linknya Kak. Ada linknya langsung ya? Iya, ada linknya Oke. langsung. Mungkin nanti juga bisa diakses melalui sosmednya RRI kali ya. Iya. RRI SP Labuan Bajo juga nanti pasti tertera di sana ya untuk Anda yang mungkin ingin berdonasi ya pendengar setia RRI. Atau mungkin juga untuk Anda yang di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, kalau kesulitan menemukan linknya bisa langsung ke studio kali ya. Ya, ini kalau linknya ini kitabisa.com. Kitabisa.com. Ana Jelajah Timur. @Ana Iya, Jelajah Timur gitu. Langsung di situ ada ya. Iya. Oke, atau ada nomor HP yang bisa dihubungi Kak Ana? Boleh nomor HP saya. Oke, Iya, bisa ya. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana untuk waktunya pagi ini Terima kasih banyak Labuan Bajo juga pagi ini atas sudah undangannya. mengulas mengenai Jelajah Timur yang nanti langsung akan diadakan di Indonesia Timur, tepatnya di Bajawa ya. Bajawa Nagekeo sejak tanggal 23 sampai 26 Oktober ya. Iya, Bajawa Nagekeo dan ya di apa kota Nagekeo Ngada. Nagakeo Ngada ya, Iya, untuk misi kemanusiaan ya, air bersih untuk anak-anak di sana ya. Mudah-mudahan Kak Ana prosesnya semua berjalan dengan baik sampai dengan puncaknya ya 23 sampai 26. Amin. Persiapkan fisik biar stamina tetap oke, full ya selama di Gas. sana ya, gaspol selama di sana. Baik, pendengar terima kasih juga untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini bersama saya Mega Cahaman dan juga narasumber kami pagi ini Kak Ana yang sudah bersedia hadir bersama kami langsung dari studio RRI SP Labuan Bajo.